Halo dan folks, welcome back in physics course. Jadi today we will continue our course. We will discuss about shock applicated concept ya. Jadi I just wanna say I'm happy because we can continue our course. We will discuss about new topic about circular motion. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru, materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu adalah mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Tapi sebelum kita ke dinamika rotasi, kita akan berdiskusi mengenai materi gerak melingkar, gerak yang terjadi pada dua dimensi ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar gerak lurus, gerak di satu dimensi misalkan bisa hanya di sumbu X, gerak horizontal, atau di sumbu Y, gerak vertikal. Nah, kita hari ini mau berdiskusi mengenai konsep dasar di gerak melingkar ya, di gerak melingkar. Maka gerak melingkar itu sangat banyak kita temukan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika misalkan kamu mengendarai sepeda motor atau simply mengendarai sepeda lah katakan, maka perputaran roda yang kita gunakan di sepeda tersebut adalah contoh-contoh daripada gerak melingkar. Atau misalnya jam ya, kebetulan jam tangan yang dipakai, jam dinding, jam tangan, dan segala jenis jam yang analog itu biasanya memanfaatkan prinsip gerak melingkar atau berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi. Maka itu juga adalah aplikasi-aplikasi daripada gerak melingkar. Nah, untuk yang pertama kita akan lihat bagaimana gerak melingkar itu. Jadi kalau Bapak gambarkan misalkan gerak melingkarnya seperti ini, ada partikel yang bergerak misalkan dari titik, misalkan di titik ini bergerak kemarin sejauh S ya, jadi bentuknya seperti ini. Maka kecepatan sudutnya itu adalah yang ini, menyebabkan benda berputar. X dan Y, X dan Y ya. Jadi horizontal dan vertikal, membentuk sudut theta. Ada lingkaran berjari-jari R, partikel bergerak misalkan membentuk sudut theta ya, atau berpindah katakan sejauh S. Nah, maka kalau kita gambarkan kecepatan sudutnya arahnya akan seperti ini ya. Jadi kecepatan sudut itu adalah sederhananya kecepatan atau laju yang menghasilkan putaran pada gerak melingkar. Sedangkan kalau arah V-nya itu akan tegak lurus ya. Jadi yang menyebabkan lingkaran berpindah, nah misalkan ini, Bapak tunjukkan nih. Nah, yang menyebabkan dia berputar pada porosnya itu adalah kelajuan sudutnya. Sedangkan ketika dia berputar dan berpindah, itu adalah laju linier. Ini ada perbedaan ya. Maka Bapak tuliskan seperti ini. Makanya ketika kamu belajar di SMP, maka yang S ini itu disebut dengan panjang busur ya, panjang busur. Maka besarnya panjang busur atau S itu adalah theta dibagi dengan 360 derajat. Jadi berapa besarnya theta ini? 30 derajat, 45 derajat, 25 derajat dan sebagainya, dibagi dengan 360 derajat dikali dengan 2πr. Maka 360 derajat kan sama dengan 2π. Maka theta per 2π kali 2πr. Nah, ini persamaan untuk panjang busur. Kita cek lagi di SMP nya. Maka dapat kita tuliskan persamaannya bahwa S akan sama dengan theta dikali R. Kemudian gimana kalau misalkan theta-nya berubah? Misalkan perpindahan pertama adalah ini, misalkan dari titik ini ke titik ini, kemudian berpindah lagi misalkan sampai ini. Jadi kita mau lihat
perubahan apa yang terjadi dari titik misalkan A, B, dan C ya. Kalau ini dari theta, katakan ini adalah theta 2, ini theta 1 ya. Ini perpindahan sudut pertama, ini perpindahan sudut kedua. Maka akan terjadi yang namanya perubahan sudut atau akan berdampak kepada terproduksinya atau terhasilkannya kelajuan atau kecepatan sudut. Sama halnya dengan gerak lurus ya, analoginya ke gerak lurus. Kalau di gerak lurus, perubahan posisi terhadap selama waktu tertentu itu akan menghasilkan laju ya, atau akan menghasilkan kecepatan. Maka di sini juga demikian, perubahan sudutnya jadi akan terbentuk persamaan seperti berikut ini. Nah, karena kalau di translasi atau di linear, kecepatan atau kelajuan itu adalah berubahnya posisi selama selang waktu delta t atau selama selang waktu tertentu. Di rotasi juga adalah berubahnya sudut yang ditempuh selama selang waktu tempuh tertentu. Jadi bisa kita tuliskan bahwa omega adalah sudut akhir yang dibentuk dikurang dengan sudut awal yang dibentuk dibagi dengan waktu tempuh ya, waktu tempuh selang waktu tempuh, maka T2 dikurang T1, atau omega akan sama dengan perubahan sudut delta theta per perubahan waktu delta T. Maka kita tuliskan omega sama dengan delta theta per delta T. Kemudian kita lihat hubungan S dan theta dan R. Supaya apa Pak? Ya, kita kan mau lihat ada nggak hubungan putaran laju sudut itu dengan laju linearnya yang menyebabkan lingkaran itu berpindah, kan laju linearnya. Kalau dia hanya berputar, misalkan nih roda berputar tanpa ada laju linearnya, maka ketika kita mengendara kita nggak akan sampai ke tempat, atau kita nggak akan berpindah titik, misalkan karena hanya berputar di porosnya gitu. Jadi menarik, kita lihat S sama dengan theta dikali R. Maka bisa Bapak tulis theta itu sama dengan S per R. Gitu? Omega sama dengan delta theta per delta T. Maka delta omega udah bisa dipastikan adalah delta S per R. Kenapa Pak? Ya karena kan jari-jarinya konstan konsepnya. Maka delta theta itu akan sama dengan ini ya, delta S per R. So and then we making koneksi with this ya. Jadi kita buat koneksi dengan yang ini. Kita mau lihat delta theta-nya ternyata delta S per R, maka omega itu kan sama dengan, Bapak ganti yang delta theta ini, saya ganti delta S per R dibagi dengan delta T ya, delta S per R dibagi dengan delta T, maka omega itu akan sama dengan delta S per R dikali dengan seper delta T, atau omega itu akan sama dengan delta S per delta T dikali dengan seper R. Maka omega itu akan sama dengan delta S per delta T, kan ini sama dengan V ya, yang ini sama dengan V. Maka omega akan sama dengan V atau V dibagi R, atau kalau kita mau buat V itu sama dengan omega dikali R. Maka kita mau lihat konsep fisis apa yang dibentuk oleh persamaan ini. Lihat,
Ketika misalkan ada lingkaran nih berjari-jari R, katakan berjari-jari R dari titik pusatnya nih, Bapak mau tunjukkan bahwasanya kelajuan sudut di sepanjang, nah misalkan nih kalau Bapak buat di pusat sama di ujung ini, kelajuan sudutnya pasti sama ya, kelajuan sudutnya pasti sama. Yang beda apa Pak? Yang beda adalah kelajuan linearnya. Nah, supaya lebih jelas hubungan antara V, omega dan R, maka perhatikan percobaan berikut ini. Bapak punya alat seperti yang ada di hadapan kalian ya. Misalkan satu ini minyak rambut, bukan promosi merek ya. Minyak rambut, satu lagi selotip lakban. Jadi lihat, kalau ini lingkaran yang di sini sama dengan lingkaran yang di sini. Artinya jari-jari kedua lingkaran misalkan sama ya. Berbeda dengan ini. Ini lingkarannya kecil, relatif lebih kecil dibandingkan yang ini. Kita mau lihat hubungan yang terjadi. Misalkan kalau yang pertama ini Bapak buat gini. Oke, kelihatan ya. Kemudian yang kedua, yang berbeda jari-jarinya ini tadi yang sama. Next, once again. Sorry. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika terjadi perbedaan jari-jari, maka akan terjadi perbedaan lintasan yang ditempuh ya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini kita harus dulu. Nah, jadi gambaran apa yang barusan kita percobakan dengan dua bahan ini adalah kira-kira Bapak gambar seperti ini. Ini untuk yang jari-jarinya sama, R1 sama dengan R2, maka lintasannya akan sama. Lintasan lingkaran pertama akan sama dengan lintasan lingkaran kedua, ya. Berbeda dengan yang berbeda jari-jarinya, maka lintasannya akan membentuk seperti ini. Di mana S1 tidak sama dengan S2, ya. S1 tidak akan sama dengan S2. Lintasan jari-jari yang lebih kecil itu pasti tidak sama dengan lintasan lingkaran jari-jari besar. Nah, konsep ini tadi S1 sama dengan S2, maka bisa kita tuliskan pasti P1 nya akan sama dengan P2. Laju linearnya akan sama, laju linear Nah, laju linear lingkaran pertama pasti akan sama dengan lingkaran kedua. Berbeda dengan ini, karena lintasan yang ditempuh oleh lingkaran berjari-jari S2 lebih besar dari S1 ya, maka laju linearnya juga pasti akan lebih besar, gitu ya. Nah, aplikasi dari ini sangat banyak. Misalkan nih di gerbang lokomotif kereta api, kebayang nggak kereta api itu gimana beloknya? Kan lintasan kereta api nggak selamanya lurus ya, jadi ada kalanya juga belok. Tapi kebayang nggak gimana kereta api belok? Kalau motor ya gampang aja kan, tinggal putar stang selesai, atau mobil tinggal nyetir putar piringan setiran udah selesai. Nah, kira-kira di kereta api menurutmu gimana sih? Kalau sama dengan mobil, ya pasti satu kereta api butuh sekitar 50 masinis untuk mengemudikan itu ya, karena sangat banyak rodanya. Di kereta api sangat banyak roda sehingga butuh banyak supir ya. Jadi sangat-sangat tidak efektif kalau disamakan dengan mobil misalkan cara kerjanya. Maka memanfaatkan konsep ini. Gimana Pak caranya? Jadi ya roda kereta api itu didesain dan rel kereta api itu didesain para insinyur ya, insinyur misalkan mekanikalnya atau katakanlah sistem perkereta apian. Jadi yang dipermainkan adalah poros sentuh roda dengan lokomotifnya atau dengan relnya, rel lintasannya. Jadi kalau dia mau belok kanan, maka akan dibuat perbedaan. Kalau gambarnya seperti ini ya, supaya laju atau kecepatan linear
roda kanan lebih besar, maka sumbu rotasinya akan dibuat R-nya akan besar dari ininya. Sumbu rotasinya akan diperbesar sehingga kecepatannya akan menjadi besar. Sama halnya tadi, ketika ini besar maka akan belok gini. Nah, kalau dia belok kanan, yang kedua adalah komedi putar. Pernah nggak? Mas pernah nggak main komedi putar? Atau katakanlah apa ya, odong-odong bukan, komedi putar lah pokoknya. Komedi putar kan prinsipnya sebenarnya itu inilah kuda-kudanya ya. Maka semakin jauh dari pusat putaran ini, misalkan ini nih, pusat putarannya ini, semakin jauh dari pusat putaran untuk jari-jari yang konstan ya, untuk kecepatan sudut yang sama akan ada perbedaan laju linearnya. Untuk kecepatan sudut yang sama, anak yang misalkan dekat dengan pusat putaran itu akan mengalami perbedaan. Jadi setiap titik ini dari pusatnya, jika ada perbedaan R-nya maka akan terjadi perbedaan laju linearnya. Selain itu juga apa Pak? Contohnya kalau yang foto model berdiri di lingkaran berputar gitu ya. Nah, ketika dia berdiri atau melangkah ke bagian lingkaran yang berjari-jari berbeda, maka pasti akan jatuh ya, karena sudah ada perbedaan antara kecepatan linearnya. Walaupun kelajuan sudutnya konstan di setiap, misalkan ini putaran ini, kalau ini berputar seperti ini, tapi terjadi perbedaan laju linearnya. Itu kira-kira hubungannya ya. Oke, maka akan ada hubungan yang jelas antara V dengan omega dan R ya. Ini menjelaskan bahwa rotasi itu akan sangat berhubungan dengan translasi. Maka akan ada studi yang mempelajari hubungan antara rotasi dan translasi. Kita sebut itu dengan kinematika. Jadi yang kita tinjau hanya geraknya tanpa peduli gayanya. Jadi gaya belum kita tinjau. Kalau hubungannya adalah theta itu sama dengan S per R. Theta untuk rotasi, S-nya tadi translasi ya. Kemudian V sama dengan omega kali R, tetap hubungan kok jadi S sama dengan T tadi, kembali S sama dengan theta dikali R, ya, V sama dengan omega dikali R, A sama dengan alpha dikali R ya. Ini berbicara bagaimana hubungan antara translasi dengan rotasi. Maka kita tinjau kinematikanya. Kalau di gerak lurus ya biasa ya, translasi. VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian ST sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS biasa, silinder balas. Yang menarik, maka VT kan tadi proporsional dengan omega ya. Maka VT sebanding dengan omega, maka VT sama dengan omega T kalau di rotasi. Itu sama dengan omega 0 plus minus AT. Nah, kelajuan sudut akhir sama dengan kelajuan sudut mula-mula plus minus percepatan sudut dikali waktu. Theta T sama dengan theta 0 T plus minus setengah AT kuadrat, setengah alpha T kuadrat ya. Kemudian WT kuadrat sama dengan W0 kuadrat dikurang 2 alpha theta. Jadi omega itu adalah kelajuan sudutnya, satuan radian per sekon. V adalah laju linear, satuan meter per sekon. R adalah jari-jari lingkaran, satuan meter. Alpha adalah percepatan sudut radian per sekon kuadrat. Kemudian A adalah percepatan linear, satuannya meter per sekon kuadrat. Itu hubungan antara tetap belajar dengan baik. Bapak akhiri dengan salam.